Jakarta terbangun lebih dulu dari matahari. Lalu lintas memanas, gedung menjulang, dan di sela-sela itu, roda kecil mulai digerakkan. Bukan dapur, bukan juga kedai. Inilah ruang kerjanya. Trotoar yang sempit, panas matahari, dan semangat yang tak pernah pudar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rapiki, biasa dipanggil Pikoy. Saya rider barista dari sekian kopi. Saya sejak berjualan itu dari tanggal 2 Juni 2025. Pertama sebagai mata pencarian ya, karena ya udah lama juga nganggur. Kedua ya buat nambah-nambah pengalaman juga sih di dalam dunia berdagang gitu. Ya memang ada kerjaannya seperti ini sih. Sebelum-sebelumnya sih saya kerja apa aja sih serabutan. Cuman yang mungkin yang sekarang paling cocok ya ini kopi gitu. Nggak terlalu menguras tenaga juga. Paling ya capek-capeknya ya nyari-nyari pelanggan lah gitu. Tantangan terbesarnya ya paling nyari pelanggan ya. Gimana caranya kita biar pelanggan itu senang dengan produk yang kita jual gitu. Pertama sih saya keliling-keliling dulu ya, belum nyari tempat di sini gitu, keliling-keliling. Terus pada akhirnya saya menetap aja di sini karena memang hampir sebagian pelanggan saya banyakkan dari kampus ini. Ada, malahan ada beberapa fakultas ya, sering bercanda ya. Bisa dibilang kata-katanya ya agak sedikit kasar, cuman ya memang saya suka sama bercanda-bercanda kayak gitu. Nggak suka yang terlalu kaku. Banyak pelanggan di sini udah banyak yang kenal, ya bikin semangat gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah hilang sih pelanggan. Alhamdulillah selama ini sih awal-awal sih ya masih belum stabil ya. Pas kejadian ini sih stabil sih, paling dikit saya jual paling 60 gelas. Paling dikit ya, paling banyak pernah 120. Ya lumayan lah untuk sekelas kopi keliling. Rp8.000 mungkin terdengar murah, tapi di baliknya ada langkah, peluh, dan waktu yang tak sebentar. Saya kerja dari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 5. Sistemnya kita kan model ini kan sekian kopi ini franchise ya. Jadi sistemnya saya kerja sama orang, jadi saya digaji. Untuk target sih nggak ada, cuman kalau kita sehari laku kejual 80 itu kita dapat bonus. 80 ke atas dapat bonus, minimal 80 lah. Kurang dari itu ya paling kita nerima gaji sama uang harian. Nah, kalau gaji sama uang harian itu udah pasti dapat, wajib lah. Kalau bonus ya cuman tambahan lah. Gimana kita hanya kerja gitu. Ya dibilang nutup, dibilang nggak nutup ya nggak nutup, dibilang nutup juga nggak nutup. Ya pokoknya kita syukuri aja lah. Insya Allah ditambah lah. Aku sih udah beli lumayan cukup lama ya, udah mungkin berapa 3 bulan ini sih aku sering beli. Beli sih mungkin setiap untuk kuliah ya, kayak misalnya pagi atau nggak siang. Mungkin karena harganya juga lebih murah dan didapatkannya juga cukup gampang ya, karena di pinggir jalan tuh banyak sekali dan ya lebih enak lah, lebih terjangkau, lebih mudah diakses untuk setiap hari. Mungkin dari rasa perbedaannya ya mungkin ini lebih ringan ya, maksudnya untuk sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari itu lebih enak lah. Kalau yang kopi shop itu kan mungkin kita butuh effort dulu untuk ke tempat kopinya, untuk lebih menikmati kopi. Kalau itu lebih untuk membuat kegiatan kita tuh lebih lebih nyaman lah. Hampir setiap hari sih, kayak sebelum kayak kuliah, terus apalagi lagi magang, terus sebelum magang itu kayak beli kopi. Ya biar kalau Gen Z ini kan tanpa kopi nggak bisa hidup kan. Sebenarnya banyaknya kopi keliling kayak gini juga positif ya, kayak misalnya kayak lapangan pekerjaan jadi banyak ya kan. Tak semua hari membawa rezeki. Kadang hasil tak sebanding usaha. Tetapi semua harus tetap dijalani. Kopi keliling bukan hanya sekedar tren belaka. Ia tumbuh karena kebutuhan dari pasar, dari konsumen,
dan dari mereka yang menjadikan sumber penghidupan. Lewat harga yang terjangkau dan akses yang mudah, kopi gerobak hadir nyaris di setiap sudut kota Jakarta. Tapi, di balik kesederhanaannya, tersimpan banyak cerita, baik strategi, sistem kerja, sampai perjuangan yang tak selalu terlihat. Dan mungkin setelah ini, kita akan melihat gerobak-gerobak itu dengan cara yang berbeda.